Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang pembahasan seputar takdir. Para jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk keimanan terhadap takdir bahwa kita meyakini setiap manusia telah ditetapkan takdirnya masing-masing. Kapan itu? Takdir itu telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian catatan takdir setiap hamba tersebut diturunkan manakala hamba tersebut berusia 4 bulan di dalam rahim ibunda masing-masing. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang cukup panjang, di antara penggalan redaksinya, fayursalu ilaihil malak, maka diutuslah seorang malaikat yang khusus ditugaskan untuk mengambil roh, kemudian fayanfukhu fihir roh, roh tersebut kemudian ditiupkan ke dalam jasad tersebut yang sudah berusia 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Maka 4 perkara itu adalah dituliskan ajalnya, kemudian rizkinya, ajalnya, kemudian amal perbuatannya, dan akhir kehidupannya, apakah menjadi orang yang celaka atau orang bahagia. Di antara 4 hal yang telah tertulis tadi, nomor satunya adalah rizki. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, rizki ini telah Allah tetapkan bagi setiap hamba, tidak akan tertukar ya, atau tidak akan ya nyasar kepada hamba yang lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan rizki, sebagian di antara kita mungkin berpendapat atau berpandangan bahwa rizki itu adalah harta atau rizki makanan dan minuman. Sebetulnya pengertian rizki ini begitu luas. Para ulama menjelaskan ar-rizqu huwa ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin madiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah segala sesuatu yang menjadikan makhluk hidup berlangsung kehidupannya,
entah itu yang bersifat materi ataupun non materi, itu semua adalah rezeki. Jadi rezeki adalah segala sesuatu yang menjadikan makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, jin atau malaikat atau makhluk-makhluk yang lain, yang menjadikan makhluk tersebut bertahan hidup, berlangsung kehidupannya, itu semua disebut dengan rizki. Madian kana, entah yang bersifat materi seperti makanan, minuman, sandang, pangan, papan, ya, ini adalah rizki yang bersifat materi. Au ma'nawiyan, atau bersifat non materi. Ini yang seringkali dilupakan oleh sebagian orang, bahwa ada rizki yang bisa jadi lebih besar, yang tidak terlihat, yang bersifat non materi. Apa itu? Di antaranya adalah keimanan, istiqomah, kesabaran, tawakal, khusyuk, kemudian kesehatan, keamanan, dan masih banyak lagi. Ini semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, masing-masing hamba itu sudah tertulis rezekinya masing-masing. Setiap hamba yang Allah ciptakan. Maka ini menjadi hal yang perlu kita luruskan, bahwa ada sebagian orang berpendapat, saya nggak kepengen punya banyak anak lah. Kenapa sih Pak? Bukan repot, bukan rezeki ini seret. Nah, ini harus kita luruskan, bahwa setiap anak yang telah Allah ciptakan dan Allah rizkikan bagi orang tuanya masing-masing, setiap anak tersebut membawa rizkinya masing-masing. Sudah ada catatan rizkinya masing-masing. Tidak sedikit pun mengambil jatah rizki orang tuanya. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi tidak benar kalau anak mengurangi jatah rizki orang tuanya, tidak benar, sama sekali tidak benar. Setiap anak atau bahkan istri, ya, istri pertama, istri kedua, nek wani gimana, ketiga dan keempat, maksimal 4, itu punya jatah rizkinya masing-masing. Masalahnya wani apa ora. Jadi setiap istri dan setiap anak punya jatah rizkinya masing-masing. Tidak akan mengurangi rizki orang tuanya atau tidak akan mengurangi rizki suaminya. Memang lewatnya lewat orang tua, lewat suami, itu benar, tetapi tidak mengurangi jatah rizki orang tua maupun suami. Ini yang perlu diluruskan. Dan terkait rizki, saudaraku yang dirahmati Allah, rizki ini sudah Allah tetapkan betul. Namun bukan berarti kemudian kita itu tidak berusaha. Lah rizki anu wis jerene wis ditetapna iki, nek menang rezekine ya ora usah ngode, mesti oleh rezeki. Nah, ini pemahaman yang keliru, bahwa di satu sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa rizki sudah ditetapkan, tapi di sisi lain Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berusaha, ya, berusaha mencari rizki. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan fasiru fil ard, berjalanlah, bertebaranlah di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk mencari sebagian karunia Allah, untuk mencari rizki. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ada penggalan kalimat yang luar biasa, di mana Allah Ta'ala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum
Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kaum itu berusaha merubah kondisi mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwa rizki itu apakah bisa berubah takarannya atau bisa berubah ketetapannya? Iya. Bisa jadi ada orang yang awalnya ditakdirkan rizkinya sedikit, namun karena dia berusaha berikhtiar lahir dan batin, maka rizkinya bisa menjadi lebih banyak dan lebih lancar dan lebih berkah. Nah, jadi kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin mencari rizki. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira apa saja hal-hal yang bisa menjadikan rizki itu lancar, rizki itu berkah? Maka jawaban dari hal ini, ada begitu banyak hal-hal yang menjadikan rizki itu lancar, rizki itu luas dan berkah. Di antaranya yang menjadikan rizki itu lancar dan luas, lapang rizkinya adalah silaturahim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka Nabi menjelaskan falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini diantaranya adalah silaturahim. Jadi ini bentuk-bentuk ikhtiar batin ataupun ikhtiar lahir, maka ini pun harus dilakukan. Sebagai contoh, dia harus meningkatkan kualitas diri, mengupgrade dan mengupdate skill, kemampuannya harus dia tingkatkan. Kemudian mencari relasi seluas mungkin. Kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh, berdedikasi, atau bahasa kerennya sekarang memiliki integritas. Ini harus dilakukan. Itu ikhtiar lahirnya. Baru setelah ikhtiar lahir dijalankan, dia mencari sebab-sebab berupa ikhtiar batin, di antaranya tadi silaturahim, kemudian sedekah. Dan sedekah yang terbaik adalah di bulan Ramadan, dan sedekah yang sangat utama yang bisa melancarkan rizki adalah sedekah kepada para penuntut ilmu agama. Saya ulangi, sedekah kepada para penuntut ilmu agama, para santri yang belajar ilmu agama, yang menghafalkan Al-Quran. Ini adalah sarana untuk memudahkan, melancarkan, dan menjadikan rizki itu berkah. Ada sebuah cerita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ada dua sahabat kakak adik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kakaknya sibuk bekerja, yang adiknya belajar atau istilahnya mulazamah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut bersama Nabi terus di majelis-majelis Nabi, duduk bersama Nabi, sehingga dia tidak sempat bekerja. Yang menafkahi dia adalah kakaknya yang bekerja di luar masjid. Istilahnya dia menafkahi adiknya yang sedang nyantri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakaknya ini berpikiran, kok senang teman adine nyong ya, tinggal belajar, aku yang mencari nafkah, yang menghidupi dia. Lah aku sih ora oleh ilmu, aku sibuk bekerja, nggak bisa duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, sang kakak ini mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal adiknya. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Nabi SAW tidak menegur adik biar dia berhenti belajar kemudian bekerja sebagaimana kakaknya, ya. Namun justru sang kakak dimotivasi oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, la'allaka turzaqu bihi, la'allaka turzaqu bihi, yang artinya bisa jadi. Kalau la'ala ini kan kalau dalam bahasa Arab itu litarojji, kalau terjemahannya boleh jadi. Boleh jadi itu secara umum. Tapi kalau la'alla itu diucapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu terjemahan yang lebih tepat bukan boleh jadi tapi pasti. Ya, sebuah kepastian atau yang mendekati keyakinan. Ya. Jadi menunjukkan bahwa sesungguhnya engkau itu diberikan rizki dan dimudahkan rizkimu ini karena adikmu yang engkau biayai, yang dia sedang belajar ilmu agama. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terbukti betul panjenengan yang orang tua yang punya anak-anak sedang mondok di pesantren, ayo Pak, coba lihat dalam kehidupan rumah tangga ketika putra putri panjenengan nyantri di pondok atau disekolahkan di sekolah agama, yakin Pak, pasti ketika itu rezekinya lebih lancar. Iya, banyak orang yang sudah menyatakan demikian. Ya, ketika di pondoknya selesai, rezekinya juga tidak selancar sebelumnya. Ini banyak yang menceritakan demikian. Maka biar rezeki kita lancar berkah bagaimana? Ayo kita ikut ambil bagian dalam dakwah. Dakwah Islam begitu luas. Maka kalau harta kita ya ikut andilkan di dalam dakwah, ya, harta kita ikutan di dalam dakwah, entah memberikan beasiswa, subsidi kepada para penghafal Al-Quran, para santri yang belajar Islam, insya Allah Pak, rizki kita menjadi berkah, lancar, ya. Atau mungkin untuk pembangunan pesantren, masjid, ya. Tapi kepada para santri, pada para penghafal Al-Quran, ini luar biasa, ya. Adapun bangunan dengan SDM maka lebih berkembang lagi yang kepada SDM, karena dia akan terus mengajarkan kepada orang lain. Itu diantara bentuk ikhtiar batin. Dan yang tidak kalah penting adalah doa. Ya, selain kita menafkahkan harta kita di dalam perjuangan dakwah, maka kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Dari sekian banyak doa, ada salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW yang dibaca saat seperti sekarang ini setelah subuh. Itu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Monggo bareng-bareng Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini 3 permintaan yang luar biasa. Minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Pembahasan kita nomor 2, rizki yang thayyib, rizki yang baik. Berarti itu grade-nya atau tingkatannya sudah di atas rizki yang halal. Jadi halal, berkah, baik, ya, thayyib, itu yang kita minta. Dan terakhir, mengapa para ulama, mengapa Nabi SAW menganjurkan dan beliau selalu baca saat seperti sekarang setelah subuh? Karena para ulama menjelaskan bahwa setelah subuh ini adalah waktu yang diberkahi. Waktu yang diberkahi
ya, di mana Nabi pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku pada pagi harinya seperti waktu sekarang ini. Dan juga ini adalah waktu awal aktivitas mencari ilmu, entah belajar, kuliah, training, workshop, itu diawali dari pagi. Atau waktu untuk mencari rezeki diawali juga dari pagi. Dan waktu untuk beribadah diawali mulai dari pagi. Maka awal yang baik akan menjadi hal yang menjadikan ya setelahnya menjadi baik pula. Maka monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ikhtiarkan lahir dan batin untuk mencari rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang thayyib, dan kita tidak lupa ya menjadikan bagian dari rizki kita untuk perjuangan dakwah, dan juga kita menyambung silaturahim dan memperbanyak doa agar rizki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan itu semua dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.